Baiklah, kita sudah memulaikan acara Bible Study kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 24 Juli di Indonesia, dan di Amerika sekarang tanggal 23 Juli, hari Kamis di Amerika. Dan kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kita tentang Righteousness by Faith, chapter 13. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami sudah dikumpulkan kembali melalui Zoom meeting untuk membahas pelajaran-Mu tentang Righteousness by Faith. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan pada masing-masing kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menuntun kami, memberikan pengertian dari surga, dan bila kami boleh memperoleh pengertian dari surga, dan Tuhan tolong kami untuk bekerja dalam diri kami, untuk sanggupkan kami menghidupkan setiap firman-Mu. Berkati hamba khususnya yang akan membawakan, biarlah Tuhanlah yang berbicara melalui hamba, dan biarlah apa yang kami dengarkan bersama sebentar, semuanya dari Tuhan saja. Dan kata kami semua, berikanlah kami kekuatan dari surga untuk dapat memahami apa kehendak Tuhan, yaitu yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, mendoakan untuk koneksi internet. Biarlah Tuhan jaga agar supaya tidak menghalangi kami untuk menerima berkat pada hari ini dan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sembahkan. Terima kasih Tuhan mau sedia mendengar dan jawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu dari Righteousness by Faith, chapter 13, yang dibawakan oleh Brother A.T. Jones. Dan sebelum kita terakhir di bagian sini, tapi sebelum kita lanjut, kita akan review sebentar tentang apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi topik yang akan kita bahas di chapter 13 ini adalah bagaimana kita harus memiliki pengajaran kebenaran sesuai dengan kebenaran, kan? Dan apakah itu, kita sudah bahas minggu lalu bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan pemikiran Tuhan. Pemikiran itu harus sesuai dengan pemikiran Tuhan, bukan dengan pemikiran kita sendiri. Dan untuk memiliki pemikiran seperti Tuhan tentang kebenaran, kita harus punya pikiran yang bisa memahami itu. Dan itu adalah pikiran Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak menyerahkan diri dan semua yang kita miliki untuk menerima pikiran Kristus sebagai pengganti pikiran kita. Jadi kita tidak dapat mengetahui apa itu kebenaran dengan iman. Jadi harus kita singkirkan kita punya pemikiran sendiri, diganti dengan pikiran Kristus, baru kita mengetahui apa itu kebenaran dengan iman, kebenaran oleh iman. Kita mungkin saja mengakui itu ya, oh ya kita mungkin setuju dengan itu, kita boleh tuntut itu, tapi kita tidak bisa mengetahui hal itu karena kita orang yang kita manusia yang kita punya pikiran itu adalah pikiran yang alamiah. Kita sudah bahaskan minggu lalu. Dan orang yang belum memiliki pikiran alamiah Kristus, jadi kita ini punya pikiran alamiah manusia. Kita belum memiliki pikiran alamiah Kristus.
Dan kita tidak dapat mengetahui kebenaran Tuhan yang adalah iman kepada Yesus Kristus. Makanya Tuhan ingin mengajar kita kebenaran sesuai dengan kebenaran di chapter 13 ini. Dan kebenaran itu hanya akan dipahami oleh kita saat kita memiliki pikiran Kristus saja. Tidak boleh ada pemikiran kita sama sekali, satu titik pun tidak boleh ada. Dan bagaimana kita mengerti kebenaran Kristus, kebenaran itu sendiri kalau kita tidak ada pikiran Kristus. Kalau kita sudah punya pikiran Kristus, maka barulah pikiran kita akan berubah, tidak seperti sebelumnya lagi. Makanya dalam pelajaran ini kita akan tahu bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus, supaya kita punya pikiran akan berubah. Dan begitu kita tahu, kita akan berubah dengan pertolongan Tuhan, dan kita tidak akan seperti pikiran sebelumnya, yaitu alami manusia, bukan tetapi gantinya memiliki kealamiannya Kristus. Dan kita juga sudah bahas ada dua hal ya yang dinyatakan, yaitu ada dua, pikiran manusia, alamiah manusia, dan pikiran alamiah Kristus. Kalau pikiran manusia itu alamiah manusia itu tidak memahami hal-hal yang rohani kan, karena pikiran alamiah manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan pikiran alamiah manusia itu sendiri adalah ide-ide dari setan. Dan pikiran alamiah ini adalah permusuhan dengan Tuhan. Ya kan, seperti kutipan di sebelumnya sudah kita lihat. Dan begitu terus-menerus tanpa kita sadari. Kita pikir semuanya oke-oke, tidak ada masalah. Saya ada dalam kebenaran, saya ini pengikut Kristus yang setia. Tapi kenyataannya tidak sama sekali, tidak seperti itu. Kita tahu bahwa kebenaran itu hanya pengakuan saja ya, pengetahuan saja ya. Dan juga kita tahu bahwa kebenaran Tuhan itu sama dengan hukum Tuhan. Yaitu kebenaran Tuhan yang dituangkan dalam hukum Tuhan. Dan banyak orang mempelajari kebenaran Tuhan tanpa hukum Tuhan. Kenapa? Karena walaupun sudah tahu tentang kebenaran, tapi kita secara manusia alami, kita tidak bisa menurut hukum Tuhan. Padahal kebenaran Tuhan itu sama dengan hukum Tuhan kan? Karena alamiah kita itu sudah berdosa, makanya pikiran kita yang alamiah ini, pikiran yang duniawi tidak bisa tunduk pada hukum Tuhan. Dan pikiran Kristus dan itu pikiran manusia ya, dan kalau kita bandingkan dengan pikiran Kristus, selalu memahami kehendak Bapa. Kalau kita itu tidak pernah memahami, karena dibilang kan alamiahnya manusia itu adalah kebodohan kan bagi dirinya sendiri, karena itu di bawah pengaruh setan. Sedangkan kalau pikiran Kristus itu semuanya one mind dengan pikiran Bapa. Itu perbedaan. Jadi perbedaan pikiran Kristus dengan pikiran manusia, alamiah manusia dengan pikiran alamiah Kristus itu bedanya di sini. Kalau firman Bapa yang diucapkan, begitu Kristus dengar, dia langsung merespon dengan cepat dengan jawaban iya. Kalau manusia itu selalu penuh dengan perbantahan, selalu ada penolakan. Masa sih, kenapa begitu? Oh, ini harus dikurangi, ini harus ditambahi, ini harus dibuat sedemikian rupa supaya enak didengar, ini harus seperti ini. Itulah manusia punya alamiah. Dan inilah alamiah manusia seperti inilah yang harus disingkirkan. Makanya dalam chapter ini Tuhan akan mengajar kita kebenaran dengan kebenaran. Oke, sampai di situ kira-kira dia punya review. Dan kita akan continue sekarang. Kita seperti biasa kita akan baca berganti-gantian, dan kalau ada saudara-saudara yang dapat poin bisa kita sama-sama sharing di sini. Oke. Mungkin untuk pertama saya akan bacakan. Saya akan
Oke. Saya akan membaca 1 atau 2 bagian yang akan berhubungan dengan apa yang kita miliki malam ini. Dalam Kesaksian untuk Gereja volume 1 atau di sini dibilang In Testimony for the Church ya. Halaman 186, saya membaca kutipan tentang pesan Laodikia. Apa yang dirancang untuk dilakukan. Untuk dilakukannya. Ini dirancang untuk membangun umat Tuhan, untuk menemukan kepada mereka kesalahan mereka, dan untuk menuntun pada pertobatan yang bersemangat, agar mereka senang dengan menerima Yesus dan dipersiapkan untuk seruan nyaring malaikat ketiga. Jadi, pesan Laodikia sendiri telah dibuat Tuhan untuk membangkitkan atau menyadarkan umatnya dari kesalahan-kesalahan dan menuntun pada pertobatan agar mereka yang sedang terima Yesus dan mempersiapkan mereka punya diri ini untuk loud cry atau seruan nyaring malaikat ketiga. Jadi ini pekabaran Laodikia ini sebenarnya untuk mempersiapkan kita semua ya, untuk kita semua kan ini Laodikia kan kita sudah tahu bahwa som-som kuku ya, kita sudah santai-santai, kita sudah tahu kebenaran, oh ya saya yakin saya selamat, padahal itu salah sekali. Dan justru dengan pekabaran ini Tuhan datang untuk membangkitkan kita, menyadarkan kita, dan begitu kita sudah sadar dari kita punya kesalahan-kesalahan, maka kita akan ditobatkan. Dan begitu kita ditobatkan, kita ini dipersiapkan Tuhan untuk membawakan seruan nyaring malaikat ketiga. Dia bilang, siapa yang akan cocok untuk seruan nyaring malaikat ketiga? Mereka yang memiliki kehadiran Yesus Kristus. Mereka yang kepadanya pesan Laodikia dibawakan dengan cara kerja dan tujuannya adalah kehadiran Yesus Kristus. Ini berarti kehadiran pribadi juga, bukan hayalan, jauh dari kehadiran. Bukan itu sama sekali. Mari kita baca penjelasannya di sini, di Step to Christ halaman 82-85. Jadi kita akan lihat ya di yang itu Jonas akan sampaikan di sini. Ketika Kristus naik ke surga, arti dari kehadirannya tetap bersama dengan para pengikutnya. Itu adalah kehadiran pribadi, penuh dengan kasih dan terang. Yesus, Juru Selamat yang telah berjalan dan berbicara serta berdoa bersama mereka, yang telah mengucapkan harapan dan penghiburan di hati mereka, ketika pesan perdamaian masih ada di bibirnya, telah diangkat dari mereka ke surga, dan nada suaranya telah kembali kepada mereka. Ketika awan malaikat menerimanya, lihatlah, aku bersamamu selalu, bahkan sampai akhir dunia ini. Dia telah naik ke surga dalam bentuk manusia. Mereka tahu bahwa dia ada di hadapan tahta Bapa, teman dan juru selamat mereka, bahwa simpatinya tidak berubah, bahwa dia masih dikenal dengan manusia yang menderita, man of sorrow ya. Ketika sedang menghadirkan di hadapan Bapa jasa kebajikan tentang darahnya sendiri yang berharga, menunjukkan tangan dan kakinya yang terluka untuk mengingat harga yang telah dia bayar untuk tebusan mereka, mereka tahu bahwa dia telah naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagi mereka, dan bahwa dia akan datang kembali dan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Ketika mereka bertemu bersama setelah kenaikan, mereka ingin menyampaikan permintaan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu adalah pertemuan doa yang baik, bukan? Di mana ada 120 orang, masing-masing ingin menyampaikan permintaannya kepada Bapa dalam nama Yesus.
Dengan kagum mereka tertunduk dalam doa, mengulangi kepastian apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Sampai sekarang, kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Minta, maka kamu akan menerima agar sukacitamu penuh. Mereka mengulurkan tangan iman mereka lebih tinggi dan lebih tinggi dengan permohonan yang sangat. Kristuslah yang mati, lebih tepatnya, yang bangkit kembali, yang bahkan berada di sebelah kanan Bapa, yang juga menjadi perantara bagi kita, dan Pentakosta membawa mereka kehadiran penghibur. Dan tentangnya Kristus telah berfirman, Dia akan ada di dalam kamu, dan Dia lebih jauh berkata, adalah bijaksana jika bagimu untuk pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimnya kepadamu. Sejak saat itu, melalui Roh Kristus harus tinggal terus-menerus di dalam hati anak-anaknya. Persatuan mereka dengan Dia lebih dekat daripada ketika secara pribadi bersama mereka. Jadi ini adalah kutipan yang diambil oleh A.T. Jones dalam Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati halaman 82 sampai 85. Jadi di sini dikatakan bahwa kehadiran pribadi yang Tuhan berikan kepada kita, di sini kan dibilang siapa yang akan cocok untuk seruan nyari malaikat ketiga? Itu kan pertanyaannya. Mereka yang memiliki kehadiran Yesus Kristus. Dan dibilang kehadiran pribadi yang Tuhan berikan kepada kita itu maksudnya adalah Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus. Kehadiran pribadi yang penuh kasih dan terang dengan nada suara Kristus sendiri, kan dibilang tadi, nada Kristus sendiri. Kristus sudah naik ke surga dalam bentuk kemanusiaan, kan dibilang di sini, dalam bentuk kemanusiaan. Tapi Dia selalu bersama-sama dengan kita di hati kita masing-masing dengan kehadiran rohnya sebagai penghibur kita. Jadi waktu Yesus naik ke surga, kita sudah tahu kan Dia menjadi imam pembela kita di hadapan Bapa. Dan di situ juga dibilang bahwa ada 120 orang yang hadir di Pentakos, kan. Kalau tidak salah itu 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga, kan, baru ada Pentakos. Nah, kehadiran pribadi yang dimaksud Tuhan di sini adalah Roh Kudus, Roh Kristus yang menggantikan kehadiran Kristus di masing-masing kita. Dan Tuhan mau seperti ini. Tuhan mau bahwa Dia itu ada selalu bersama-sama dengan kita di hati kita kemanapun kita pergi. Makanya Dia mau supaya Dia hadir secara pribadi di setiap pribadi-pribadi. Itu maksudnya dari kutipan ini. Kita akan lihat. Kita baca dulu ya sampai di sini ya. Itulah yang Dia ingin kita miliki sekarang. Dia ingin kita memiliki apa yang mereka dapatkan pada hari Pentakosta, kehadiran pribadi Yesus Kristus. Dan jika kita memilikinya, Dia akan lebih dekat dengan kita daripada jika Dia ada di sini dalam bentuk tubuh. Dia ingin kita lebih dekat dengan Anda. Dia ingin lebih dekat dengan Anda dan saya daripada jika harus datang ke pertemuan di sini setiap malam dan duduk bersama kita. Itulah yang Dia inginkan sekarang. Cahaya dan kasih dan kuasa Kristus yang berdiam, bersinar, keluar melalui mereka, sehingga orang-orang melihat kagum, dan mereka mengambil pengetahuan dari mereka bahwa mereka telah bersama Yesus. Jadi, Tuhan Yesus mau kita memiliki pengalaman yang sama dengan murid-murid di hari Pentakosta, kan? Supaya kita semua ini kan bisa kecurahan roh, kan? Kita yang hidup di akhir zaman, supaya kita memiliki pengalaman yang sama dengan murid-murid. Dan jika kita memiliki Kristus, maka Kristus itu akan lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan kalau secara fisik Tuhan Yesus ada sama-sama dengan kita saat ini. Dan inilah yang Tuhan inginkan kita, dan yang Tuhan inginkan pada kita saat ini adalah Tuhan ingin supaya Dia itu sama-sama dengan kita selalu setiap saat.
begitu. Dan kalau Tuhan berdiam dalam diri kita, maka cahaya, kasih, dan kuasa Kristus yang berdiam di dalam diri kita akan bersinar keluar melalui kita, melalui diri kita, sehingga orang-orang yang melihat kita akan kagum atau terheran-heran, dan mereka yang akan memperoleh pengetahuan dari kita akan melihat bahwa kita ini telah bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau Kristus itu sudah berdiam dalam diri kita, kita mau Tuhan berubah diri kita, dan yang terjadi kita akan ada perubahan hidup, maka orang di sekitar kita akan lihat, kok ini orang ini berbeda ya. Mereka akan kagum, dibilang di sini kan, akan kagum dan akan terheran-heran, dan dibilang mereka akan memperoleh pengetahuan tentang Kristus di dalam dari diri kita, di mana apa yang mereka lihat dalam diri kita, mereka melihat Kristus dalam diri kita. Loh, bukankah ini yang diinginkan Tuhan? Di mana orang-orang, di mana orang akan lihat Kristus dalam diri kita kan, bahwa kita ini pengikut, kita ini Kristen, pengikut Kristus. Oh, ini tuh orang-orang pengikut Kristus. Ini dong tuh orang Kristen. Jadi orang akan lihat Kristus dalam diri kita. Bukankah ini tuh orang semua punya tujuan hidup di dunia kan? Di mana Christ in me, dan orang akan lihat Kristus di dalam diri kita, dan mereka akan tidak segan-segan untuk mau ikut Kristus juga. Aduh, itu yang Tuhan Yesus inginkan saat ini. Sampai di sini ada yang dapat poin dan mau bagikan juga, boleh dibagikan. Dipersilakan. Ya Kak, sedikit ini. Iya, silakan. Kan yang siapakah yang layak untuk membawakan pekabaran seruan nyaring kan tadi ditulis. Iya. Yang mereka yang memiliki Kristus kan. Jadi ini istilahnya kalau mau lulus sebuah ujian, kita harus memiliki suatu pengetahuan kan, atau ada dia punya syarat. Jadi sekarang kita sudah tahu syarat untuk memiliki kecurahan Roh Kudus ini kan ada dari Kristus. Jadi kalau cuman dengan adanya Kristus kita bisa selamat, jadi apapun yang kita lakukan sekarang, pengetahuan apapun yang kita belajar, biarlah itu tujuannya ada Kristus dalam diri kita kan. Jadi akan percuma kalau kita belajar segala sesuatu, terus tujuannya bukan ada Kristus dalam diri kita. Jadi makanya kalau kayak mau belajar dengan segala saman atau apa, biaya beholding, kamu akan menjadi seperti Kristus, itulah yang harus kita belajar terus menerus sekarang. Kalau kita belajar yang lain, kayaknya kurang tepat untuk waktu yang sekarang ya. Jadi Iya, betul. biarlah ini jadi pelajaran untuk kita. Apapun yang kita belajar adalah tujuannya untuk kita bisa memiliki Kristus. Karena itu yang paling penting. Betul. itu aja. Iya, betul sekali. Thank you atas tambahannya. Mungkin ada lain lagi yang mau menambahkan? Sudah jelas ya. Jadi Kristus mau kita semua umat-umatnya itu memiliki karakter Kristus kan. Dan Kristus itu kan datang ke dunia untuk supaya kita semua selamat. Dia mau mengembalikan kan peta Allah kan, peta Bapa, peta Kristus di dalam manusia, dan tujuannya datang ke dunia ini untuk selamatkan kita semua. Dan dia juga harus kembali ke surga, dia kasih kita Roh Kudus agar supaya rohnya Kristus sendiri untuk supaya kita bisa berada sama-sama dengan kita semua ya, kita semua yang orang berdosa ini ya, tidak terkecuali. Dan tujuannya supaya dia bisa dekat dengan orang, bisa dekat dengan kita semua, dan supaya dia bisa ingatkan kita, bisa tobatkan kita, bisa bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan penurutan. Semuanya itu Tuhan lakukan supaya kita bisa ada karakter Kristus dalam diri kita, dan dengan begitu kita bisa saling, kita bisa orang-orang lain
yang belum kenal Kristus bisa lihat Kristus dalam diri kita. Aduh, luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Apa bisa Lali baca paragraf ini, Li? Dan memberikan poinnya. Thank you, Li. Berikut ini adalah pernyataan dalam kesaksian testimoni 31 paragraf halaman 156. Pekabaran yang lahir dari kasih Kristus dengan nilai jiwa yang terus-menerus ada di hadapan kita akan memenangkan keputusan dari orang duniawi. Mereka seperti Yesus. Waktunya telah tiba ketika dia menginginkan pekabaran itu ditanggung seperti itu, dan dia akan mendapatkannya dengan cara itu. Jika mereka yang mengaku namanya sekarang tidak akan membiarkan dia datang dalam kepenuhannya, sehingga mereka dapat menanggung pekabaran seperti itu, dia akan menemukan orang-orang yang mau. Disitulah di mana kita sekarang, kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Jadi, ini, oke. Jadi, tadi kan kita sebelum ini kita baca bahwa kalau orang-orang lihat kita seperti Yesus akan bercahaya kan. Jadi mereka akan mau mengikuti kita karena jadi jangankan kita bicara dengan melihat kita aja yang sudah ada kepenuhan Yesus Kristus, mereka sudah mau mengambil keputusan, cuma mau lihat, apalagi kalau kita sudah bicara, waduh berapa banyak yang akan Iya, betul sekali. Jadi sekarang dia punya keputusan, mau ndak kita mau kita ada Yesus ada dalam diri kita kan. Jadi kalau kita yang mengaku mengikut Kristus, terus kita ndak mau Tuhan akan menemukan orang-orang yang mau. Dia bilang. Betul. Untuk sekarang waktu yang ini kan kita tidak bisa membuang waktu lagi kan. Jadi artinya sekarang waktunya untuk cari Tuhan Yesus itu. Waktunya sekarang untuk mau Yesus tinggal. Karena Yesus memang sudah dari dulu dia punya kemauan untuk tinggal di kita kan. Cuma kita yang tidak mau. Makanya waktunya sekarang, kalau dari dulu mereka sudah mau Kristus tinggal, sudah dari dulu Tuhan datang. Makanya Tuhan lagi tunggu-tunggu. Ini bukan paksaan ya, jadi ini memang kerelaan untuk Tuhan mau. Kita mau supaya dia bisa tinggal. Jadi kalau dia tinggal, nggak usah pusing bagaimana saya nggak bisa ngomong atau apa. Jangankan ngomong, lihat aja mereka sudah mau bertobat. Jadi yang seperti yang dibaca waktu lalu, kita akan berani akan segala sesuatu karena sudah ada Yesus yang ada dalam diri kita. Ya, itu mungkin dari ini Kak, dari paragraf ini. Iya, Li. Thank you, Li. Jadi kita lihat ya, mau komentar bilang, di sini kan dibilang cahaya dan kasih dan kuasa Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Ini kan kalau Kristus di dalam diri kita kan, sudah berdiam dalam diri kita, dibilang sini cahaya dan kasih dan kuasa Kristus yang berdiam di dalam diri kita akan bersinar keluar melalui mereka, melalui siapa saja, sehingga orang yang melihat akan kagum dan mereka mengambil pengetahuan dari mereka bahwa mereka telah bersama Yesus. Bayangkan ya, hanya melihat orang yang sudah memiliki karakter Kristus, seperti Lali bilang tadi, orang akan terkagum-kagum. Wow, inilah orang-orang Kristen. Dan melihat cahaya dan kasih dan kuasa Kristus di dalam diri seseorang itu yang sudah lihat, ulangi kembali ya. Jadi bayangkan ya, kalau Kristus sudah diam di dalam diri kita, cahaya dan kasih Kristus dan kuasa Kristus yang berdiam bersinar akan keluar di dalam diri kita semua yang sudah memilih, yang sudah Kristus
berdiam dalam diri kita. Dan bayangkan orang di luar yang hanya melihat Kristus dalam diri kita, mereka akan kagum, kan dibilang di sini kan, mereka akan kagum dan mereka akan mengambil pengetahuan dari kita. Oh, seperti ini ya orang-orang yang punya karakter Kristus. Inilah orang-orang Kristen ya. Dan mereka akan mengambil pengetahuan dalam arti mereka akan ikut mempraktikkan juga apa yang dilakukan. Dan dari orang-orang ini mereka telah jadi maksudnya adalah dari orang-orang Kristen inilah yang putus Wan suaranya. Kalau Kristus sudah diam di dalam diri kita, pasti kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Maka cahaya kasih Kristus akan bersinar lalu di kita, akan melihat kita dengan terkagum-kagum. Inilah para pengikut Kristus. Itu hanya mereka lihat. Itu yang tadi lagi saya sampaikan. Apalagi kalau mereka mau berucap ya, kata firman Tuhan itu akan lebih exciting lagi ya dengan umat Tuhan yang sudah memiliki karakter Kristus. Dan inilah yang Tuhan kita semua miliki. Dan oleh sebab itu Tuhan mau rohnya Kristus itu ada di dalam diri kita semua. Oke. Jadi dari bacaan ini kita lihatkan bahwa kita tahu hanya dengan kasih, only by love is love awaken. Hanya dengan kasih itu dibangkitkan. Jadi pesan yang lahir dari kasih Kristus yang akan mengenai keputusan dari orang-orang dunia. Di mana ketika mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita, maka disitulah mereka akan mengambil keputusan untuk ikut Kristus. Ini mau dijelaskan bahwa only by love is love awaken, kan? Jadi hanya dengan kasih itu akan dibangkitkan. Nah itu yang metodenya Tuhan Yesus, kan? Jadi pesan atau pekabaran yang lahir dari Kristus, dari kasih Kristus yang akan memenangkan setiap keputusan dari orang-orang dunia ya, orang-orang yang belum mengenal Kristus, di mana begitu mereka melihat Kristus di dalam diri pengikut Kristus, diri orang Kristen, maka dari situlah mereka akan mengambil keputusan untuk mau ikut Kristus. Mereka akan lihat inilah orang-orang yang mengikut Kristus. Dibilang pesan yang lahir dari kasih Kristus dengan nilai jiwa yang terus-menerus ada di hadapan kita akan memenangkan keputusan dari orang duniawi. Mereka seperti Kristus. Jadi orang-orang dunia akan menilai sendiri, oh inilah orang-orang Kristen itu. Dan kalau kita mau treat diri kita bahwa betapa berharganya nilai dari setiap orang, maka kita akan terus-menerus untuk dengan pertolongan Tuhan akan membawakan pekabaran sesuai dengan kasih Kristus, di mana orang akan melihat bagaimana kehidupan Kristus itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka disitulah mereka akan melihat Kristus dalam diri kita. Aduh, indah sekali ya, kalau siapa sih yang nggak mau ya, lihat Lali, inilah orang Kristen ya, seperti inilah ya orang Kristen itu ya, dan mereka akan mau untuk ikut seperti kehidupan kita. Dan dibilang juga di sini bahwa waktunya telah tiba di mana Tuhan mau pekabarannya dibawakan dengan cara seperti ini.
dengan cara seperti inilah yang Tuhan mau orang membawakan itu pekabaran. Dan karena hanya dengan cara seperti ini yang dunia sementara tunggu kita bawakan. Dan kalau kita pengikut Kristus tidak akan membiarkan Kristus dalam kepenuhannya dengan cara pekabaran yang seperti ini. Maka kalau maksudnya begini, kalau kita tidak membawakan pekabaran yang seperti Tuhan kehendaki kita bawakan pekabarannya, maka Tuhan akan cari orang yang lain, itu yang mau sesuai dengan cara Kristus atau metode Kristus. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan dibilang juga di sini kan, sudah singgung juga. Dan disitulah dimana kita sekarang ini. Kita sedang ada di dalam posisi seperti ini. Dan kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Kira-kira sampai di sini ada yang bisa mengerti maksudnya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang bisa dengar suara kita? Halo? Saya dengar, Kak. Oh, oke. Oke, thank you responnya. Oke. Kita lanjut ya. Kita bacakan ya. Semua yang Kristus miliki untuk murid-murid pertama, Dia rindu untuk menjadi milik anak-anaknya hari ini. Karena dalam doa terakhir itu dengan sekelompok kecil murid-murid bersama Dia berkata, tidak juga berdoa aku untuk ini sendirian, tetapi untuk mereka juga yang akan percaya kepadaku melalui kata-kata mereka atau kata-kata murid. Jadi Yesus juga mau supaya apa yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu Pentakosta itu akan menjadi milik kita juga, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini kan. Dan dia juga berdoa, dia bilang dia tidak berdoa hanya untuk dia tidak mau berdoa ini hanya untuk sendirian, tapi juga untuk mereka yang akan percaya, yang nantinya akan percaya kepada aku melalui kata-kata murid-murid. Jadi Tuhan mendoakan untuk kita semua juga untuk akan hal ini. Dia bilang Yesus berdoa untuk kita dan Dia meminta agar kita menjadi satu dengan Dia sama seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Betapa persatuan ini. Juru selamat telah mengatakan tentang dirinya, anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya. Bapa yang diam di dalam aku, ia melakukan pekerjaannya. Maka jika Kristus diam di dalam hati kita, dia akan bekerja di dalam kita. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa Tuhan sendiri tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan Bapa yang berdiam di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau Tuhan itu berada di dalam diri kita supaya kita itu bisa dipersatukan dengan Bapa. Dan Dia bilang betapa indah kan, betapa persatuan ini, betapa indahnya persatuan antara Kristus dengan Bapa, dan Dia rindu kita juga mengalami hal yang sama. Begitu Kristus diam di dalam diri kita, Dia akan bekerja di dalam diri kita, dan kita akan menghasilkan karakter Kristus, dan orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Dan mereka akan ditobatkan dengan melihat Kristus dalam diri kita. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Lawan. Ya, Kak? Ya, pelajaran yang kita belajar sekarang sambung connect semua ya dengan semua yang kita belajar. Iya, betul, Kak. Mengenai Pentakosta dan mengenai ini juga yang kan dibilang di situ, kalau kita, Ellen White bilang kan, kalau kita belajar pekabaran dari Wagner dengan Jones, kita akan pencurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah ini A.T. Jones mencoba memberikan gambaran untuk pencurahan Roh Kudus, yang mana Kristus berdiam di dalam kita, dan juga dikasih contoh bagaimana kita harus ada persatuan karena Kristus dengan Bapa satu. Jadi kita mau juga Kristus juga mau kita semua bersatu, ya kan? Dan untuk persatuan itu terjadi,
harus ada Kristus di dalam kita masing-masing ya. Jadi betapa kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus pada waktu di upper room, mereka sebelum kecurahan Roh Kudus, mereka kan one mind, satu pikiran, one accord, satu perasaan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam hati mereka ya. Dan ini luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk persiapan-persiapan kita untuk bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan juga tadi sebelumnya yang Wanda ada kasih poinnya itu, yang kita juga baca dan kita sudah share, yang mana pada waktu hari Pentakos itu diulang lagi di zaman kita, kan dibilang di situ the servant of God, hamba-hamba Tuhan, mukanya bercahaya, dan mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sampai seluruh bumi dipenuhi dengan seluruh bumi dikasih warning dan seluruh bumi diterangi dengan kemuliaan atau karakter Tuhan ya. Dan tadi pas Wanda baca juga, aduh Kak, sama-sama kita punya pelajaran, seakan-akan pelajaran yang kita belajar di satu backup lagi pelajarannya sampai kayak iya kayak aduh Tuhan, thank you, another witness after another witness untuk membuktikan bahwa puji Tuhan kalau memang kita mau belajar Kristus, Tuhan akan tuntun dan dia akan kasih evidence after evidence, witness after witness yang kita belajar, yang mana kalau kita belajar mengenai Kristus itu, sebenarnya itulah yang dunia lagi tunggu ya, melihat karakter Kristus yang tadi dan kutipan yang A.T. Jones bilang, wah mereka ini sama seperti Kristus, mereka bersama-sama Kristus seperti Kristus. Jadi, dan memang yang Lali tadi bilang itu betul sekali, yang mana mereka lihat saja kita, mereka sudah bisa melihat bahwa kita itu sudah bersama-sama dengan Kristus karena sudah sama seperti Kristus. Dan kita ingat yang kutipan Ellen White yang waktu Yohanes Pembaptis kan, jadi untuk dia berkhotbah, dia kan melihat orang-orang yang kriminal, yang bertobat, datang untuk dibaptiskan. Tapi waktu Tuhan Yesus dia lihat, mungkin kalian sudah baca, dengar, dia lihat gaya berjalannya Tuhan Yesus saja, gimana ya, tidak seperti orang-orang yang lain yang dia punya langkah aja, dia punya gaya berjalan pun Yohanes sudah bisa notice bahwa ini manusia yang bukan seperti orang-orang kriminal yang bertobat begitu. Makanya waktu Yesus mau dibaptis, dia bilang dia tidak layak mau baptiskan Tuhan Yesus kan. Jadi betul. Pada waktu kalau kita baca di perumpamaan gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh di Christ Object Lesson itu, yang chapter terakhir, dibilang di situ bahwa pada waktu midnight, orang-orang akan melihat kita memberitakan, untuk mengabarkan, untuk memberikan midnight, kan tengah malam kan, jadi untuk melihat terang Kristus itu, Ellen White bilang itu sudah tidak banyak lagi argumen yang harus dipresent. Mereka melihatnya itu, orang-orang bertobat itu hanya dengan melihat terang Kristus, karakter Kristus yang kita berikan kepada mereka. Jadi, aduh saya bilang, wow ini Kristus terus ini yang ditinggikan, dan memang semakin dikonfirm lagi bahwa kalau kita tidak ada Kristus dalam hidup kita, tidak mempelajari Kristus, tidak mempunyai karakter Kristus, nggak akan bisa Tuhan pakai untuk loud cry atau seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Makanya inilah yang A.T. Jones kasih, bagaimana untuk mempunyai Kristus, mempersiapkan diri bagaimana untuk kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan ini yang kita sangat perlukan nanti untuk memberitakan loud cry, the third angel's message kepada dunia. Karena hari Sabat itu sudah nggak akan kita beritakan dengan banyak argumen, dengan kasih Kristus lah orang akan menerima pekabaran hari Sabat itu ya, dan itu juga dan the third angel's message yang mana
oh ini ternyata hukum Tuhan yang selama ini mereka tidak tahu. Mereka berbakti hari Minggu kah, hari Jumat kah, tapi dengan melihat orang-orang yang sama seperti Kristus, itulah yang akan membuat mereka menerima akan pekabaran kita. Oke, thank you, Wan. Thank you, Kak Joy. Jadi, terima kasih sekali sudah melengkapi ini semua, dan terus terang apa yang Kak Joy rasakan juga dan alami, itu juga kita alami sendiri ya waktu baca-baca ini dan ikuti pelajaran-pelajaran semua. Air-air ini semuanya menjurus kepada Kristus, dan semua pelajaran-pelajarannya semua nyambung, jadi kayak connect sekali satu dengan yang lain, jadi sangat dikuatkan kembali ya. Thank you, Kak. Mungkin ada lagi yang ada poin yang mau dibagikan? Ya, halo, bisa dengar? Bisa. Silakan. Ini kata betapa persatuan inilah yang akan mempersatukan umat-umat Tuhan yang datang dari latar belakang yang berbeda, dari mungkin juga dari latar belakang denominasi yang berbeda, gitu kan, kelompok yang berbeda. Apabila semuanya memiliki pengetahuan yang benar dari pekabaran Tuhan ini, itu akan bersatu gitu. Kalau enggak dengan persatuan yang ada di sini, yang seperti yang Kristus doakan, agar kita semua dipersatukan dengan Bapa, maka sampai kapanpun dunia ini, semua yang mengaku umat Tuhan itu ada blok-bloknya, ada perbedaannya, ada yang mengaku dari kelompok ini, ada yang meninggikan atau mengandalkan pelajaran ini, pelajaran itu, gitu kan. Pelajaran Ka'bah, pelajaran Godhead, medical missionary secara spesifik, dan lain-lain semua gitu. Atau dari denominasi ini, denominasi itu gitu. Bahasa roh yang tinggi ditinggikan, atau macam-macam. Ini betul-betul kalau orang lihat inilah solusi, bukan solusi, inilah memang dari dulu yang Yesus punya kerinduan, sehingga dia berdoa kepada Bapa, kepada kita semua, kepada murid-muridnya, dan di Ron Nubuat bilang doa yang sama kepada murid-muridnya itu adalah juga berlaku untuk kepada kita yang merupakan murid-muridnya kemudian, kan, semua yang mau mengaku nama Kristus sebagai juru selamat. Nah, dan ini betul sekali, ini kalau persatuan kepada Bapa itu terjadi, which is karakter Kristus dan pengajaran Kristus itu sama, karena Kristus memantulkan atau menyatakan Bapa kan kepada kita, maka inilah solusinya bagi kita semua yang sudah sedang belajar tapi masih terkotak-kotak dengan PCI, fokus kepada pelajaran ini itu, denominasi ini itu, kelompok ini kelompok itu. Pada akhirnya tidak ada persatuan mau sampai kapanpun. Tapi dengan ini pekabaran ini, malaikat ketiga ini akan mempersatukan kita semua yang belajar. Mau siapapun yang mau untuk menerima pekabaran ini dan mau meninggalkan PCI, maka akan dipersatukan di dalam Bapa. Ada puji Tuhan. Kalaupun kita terlat atau menunda-nunda atau belum cepat dengan kuasa Tuhan untuk mengikuti rancangan Tuhan ini, maka orang lain yang akan lebih dahulu kan akan dicari kan dan ditemukan oleh Tuhan, kan, itu kutipan tadi di atas. Jadi ya masing-masing kita biarlah betul-betul orang mencari kebenaran Kristus, kebenaran Bapa, seperti harta yang tersembunyi yang kalau sudah ditemukan tidak akan bisa ditahan-tahan mau untuk diceritakan atau dibagikan kepada orang lain. Itu mungkin. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih puji Tuhan atas tambahannya. Mungkin masih ada lagi? Wan. Ya, Kak.
Pas tadi Kak di tambahan, ya kita langsung ingat Iya. yang mana kan Yesus bilang, belajarlah daripadaku karena aku meek dan apalagi itu lowly in heart, jadi rendah hati. Jadi kayak gini ya, kenapa kayak yang tadi Kak Roy bilang, satu tinggikan ini, banyak sekte-sekte atau denominasi ini. Iya. Karena kalau orang belajar Alkitab, kalau nggak ada the mind of Christ, pasti akan beda-beda kan. Tapi kalau kita mau seperti Yesus ya, learn of me, I am meek and lowly in heart, itu rendah hati, mau terbuka, Tuhan akan tuntun semua di dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi, mau belajar firman Tuhan itu harus punya kerendahan hati, harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kenapa Wan? Mau diajar. Iya, mau diajar. Harus punya mainnya Kristus, dan juga kan kita belajar waktu lalu, yang minggu lalu, kalau mainnya Kristus kan apa yang firman Tuhan bilang dia iya kan, nggak pernah question mark atau nggak pernah kayaknya seperti ini, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita semua sama dengan Kristus, pasti akan satu gitu lah. Nah, the reason why beda-beda karena we don't have the mind of Christ. Kita itu semua carnal mind. Nah, itulah sebabnya kita diajarkan bagaimana untuk mempunyainya mind-nya Kristus yang Wanda mungkin nanti akan kasih, supaya apa yang kita belajar itu semua kita jadi, karena Bapa Kristus rindu, Bapa rindu, kita semua bersatu, tidak ada perbedaan. Masa di dalam Kristus ada perbedaan? Nggak ada toh. Semua persatuan gitu. Jadi itulah yang Yesus ajarkan, dan untuk kita juga semua untuk belajar sama seperti Kristus, lowly in heart, meek, supaya kita semua bisa dipersatukan, karena hanya pikiran Kristuslah yang bisa mempersatukan. Kalau nggak ada itu, pasti akan bentrok sana, bentrok sini, satu merasa diri lebih benar, satu merasa gini. Dan itulah yang kita alami, dan kita nggak mau lagi untuk mengalami hal yang sama, tetapi harus terus ada Kristus di dalam kita. Itu dia punya kunci utama. Oke, thank you, Wan. Iya Kak, thank you Kak Joy atas tambahannya. Jadi sudah sangat jelas ya sampai di sini ya. Nah, kita akan lanjut untuk membaca selanjutnya. Apakah Kak Joy available untuk baca, Kak? Iya, Wan. Yang orang itu, Wan? Iya, orang, Kak. Orang yang sangat cemas dan sangat takut bahwa Anda tidak akan membiarkan dia melakukan pekerjaan apapun, dan bahwa Anda akan menghancurkan semua pekerjaannya. Jika Kristus di dalam hatinya, ia akan menemukan pekerjaan yang harus dilakukan. Saudara-saudara, jangan terlalu cemas dengan pekerjaan. Temukan Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan menemukan pekerjaan. Lebih dari yang dapat Anda lakukan. Sidang menjawab amin. Tetapi kesulitannya adalah ketika orang-orang mendapatkan pikiran-pikiran mereka tentang pekerjaan dan bukannya Yesus Kristus untuk bekerja, mereka memutarbalikkan semuanya. Setan tidak peduli berapa banyak orang yang mengaku pembenaran oleh iman dan kebenaran dengan iman, selama dia terus berpikir tentang pekerjaan. Itu hanya pemikiran yang ada di hadapan kita di sini dalam definisi iman yang kita baca malam ini. Biarkan saya membacanya lagi, halaman 69 dari buku Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ. Ketika kita berbicara tentang iman, ada perbedaan yang harus diingat. Ada semacam kepercayaan yang sepenuhnya berbeda dari iman. Keberadaan dan kuasa Tuhan, kebenaran firman-Nya, adalah fakta-fakta yang bahkan setan dan pengikutnya tidak dapat menolaknya. Oke, Kak. Kira-kira ada poin yang Kak Joy dapat untuk dibagikan, Kak? Wan, ini pekerjaan yang di sini adalah pekerjaan sehari-hari, atau ini like just self justification by work, atau bagaimana itu, Wan? Dia punya konteks itu. Iya, Kak. Jadi dia sebenarnya cuman
dia sambungan dari ini sih, Kak. Oke. Jadi, Ya, Kak, oke, silakan. go ahead, Wan. Kalau kita mengertinya ini sih, Kak, pekerjaan literal ya, Kak. Oh, oke. Makanya kan dibilang di sini, kalau jangan terlalu cemas dengan pekerjaan. Temukan Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan menemukan pekerjaan lebih dari yang Anda dapat lakukan. Gitu. Jadi kalau kita mungkin ada yang mendapat poinnya yang dapat apakah ini pekerjaan literal atau spiritual, tetapi yang kalau kita secara pribadi kita dapati ini pekerjaan literal ya, Kak. Istilahnya. Oke. Jadi kayak kita sendiri ya, aduh kita ini tidak punya pekerjaan apa ya yang bagus kita kerjakan gitu sih maksudnya, Kak. Oh iya Wan. Jadi kayak gini, kayak Matius 6 ayat 33 ya. Iya. Cari dulu kebenarannya dan semuanya Tuhan tambahkan kepadamu. Jadi kayak di sini bilang setan tak peduli berapa banyak orang mengaku kebenaran oleh iman dan kebenaran dengan iman, selama dia terus berpikir tentang pekerjaan. Jadi kalau dalam konteks itu kita bisa bilang kayak gini, oh orang istilahnya nggak peduli lah ada orang mau ngaku justification by faith, righteousness by faith, tapi mereka punya pikiran itu bukan Matius 6 ayat 33, cari dulu yang lain-lain, tetapi Tuhan Yesus mereka tidak dapat atau tidak utamakan. Jadi Tuhan akan kasih pekerjaan atau yang lain-lain ditambahkan kepadamu, tapi kita harus utamakan Kristus. Jadi kalau balik di konteks di atas, itu kan untuk ada Kristus, orang akan lihat kan, wah Kristus sudah bersama-sama dengan kita, ada persatuan. Jadi kalau kita cari Tuhan Yesus, semuanya itu kita akan dapatkan. Ada Yesus dalam kita, ada persatuan. Makanya itu John bilang jangan cemas dengan pekerjaan. Ya mungkin itu kali ya Wan, dia punya konteks dari atas sampai di bawah sini. Iya. Halo. Oh iya, oke. Thank you, Kak. Iya, oke Kak. Oke Kak, Roy. Ya. Ini mungkin juga works, ini mungkin good works. Jadi jangan terlalu peduli about orang punya good works. Jadi istilahnya good works itu nanti akan mengalir sesuai dengan dari dalam hati kita akan keluar dia punya good works. Jadi menjadi problem yang dia mau tekankan di sini adalah kita sangat perhatikan dengan good works, tetapi tidak ada dia punya righteousness by faith yang Matius 6:33 itu yang Joy bilang tadi gitu. Apakah bisa begitu? Mungkin dia punya works di sini itu good works works. Itu perbuatan sini, Kak. Ya. Jadi kalau kita bukan, lebih tepatnya perbuatan bukan pekerjaan ya, Kak ya. Iya, jadi kita peduli care sekali dengan good works, tapi righteousness by faith-nya Matius 6 ayat 33 itu kita nggak dapat, nggak punya itu. Akhirnya seperti itulah. Dan itu setan mau itu yang A.T. Jones bilang. Iya, oke. Ya, terima kasih atas tanggapan semuanya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan. Kalau Kak, itu yang tadi yang bilang situ. Iya. Mengganti kata-katanya dengan pekerjaan dengan perbuatan. Coba ini ya. Tetapi kesulitannya adalah ketika orang-orang mendapatkan pikiran-pikiran tentang perbuatan dan perbuatan bukannya Yesus Kristus yang bekerja. Mereka memutarbalikkan semuanya. Jadi kalau kita memang kalau sudah ada iman, perbuatan pasti ada. Tapi kalau kita sudah mikir-mikirkan perbuatan, artinya perbuatan ini tidak perlu dipikirkan, itu sudah otomatis akan terjadi kan.
Tapi kalau kita pikir-pikir perbuatan tapi tidak fokusnya Yesus yang melakukan, itu sama dengan memutarkan balikan ini pekerjaan Kristus ini kan. Jadi akan sia-sia. Jadi setan tak peduli berapa banyak orang yang mengaku dibenarkan oleh iman dan kebenaran dengan iman selama dia terus berpikir tentang perbuatan. Jadi ini gimana ya dia punya? Ini maksudnya misalnya kita udah belajar righteousness by faith itu atau pembenaran oleh iman, justification by faith, tapi kita hanya fokus di perbuatan baik, gitu maksudnya, Li. Iya, jadi Maksudnya kita tidak dibenarkan dengan itu ya. Iya, kita kan sudah tahu kita tidak dibenarkan oleh perbuatan, tetapi memang oleh iman perbuatan itu otomatis ada. Tapi kalau kita masih berpikir kalau kita punya perbuatan itu yang menyelamatkan, kita harus begini, itu salah dia bilang ini, bukan seperti itu. Malah dia bilang memutarkan balik semuanya. Jadi sama dengan pelajaran sebelumnya bahwa Yesuslah yang melakukan kan. Tetapi kalau kita masih pikir kita lah yang melakukan, kalau Yesus yang melakukan terus kita buat apa misalnya begitu kan? Itu sudah lain lagi, itu sudah salah. Jadi ini sudah memutarbalikkan semuanya ini dibilang begitu. Jadi simpelnya itu adalah A.T. Jones justru sedang memaparkan berapa Matius 6:33 justru di sini. Dia jadi sama persis yang kayak tadi Joy bilang bahwa tidak peduli orang mau berusahakan itu and all the things orang mau usahakan, tapi to seek ye first the kingdom of God, di situ orang tidak lakukan atau bukan itu yang orang cari terlebih dahulu. Itu yang dia sedang mau nyatakan di sini. Dan dia bilang bahwa yang tadi Lali so baca, dia bilang setan tidak peduli berapa banyak orang yang mengaku pembenaran oleh iman, sudah mengaku ya, tapi masih mengaku dan kebenaran iman, tapi dia masih terus berpikir tentang dia punya all the things atau dia punya good works. Padahal dia sini cuma pengakuan saja, pengakuan. Kalau pengakuan itu artinya dia punya good works itu belum merupakan hasil daripada dia ada seek ye first the kingdom of God. Nah, dan Bro Dolphin tadi bilang itu ya seperti itu gitu, bahwa kita sudah tahu dia punya prinsip bahwa good works itu akan keluar naturally setelah kita punya righteousness of Christ, tapi kita sendiri tidak menggunakan waktu kita untuk melihat atau membaca atau beholding Christ. Kita nggak gunakan waktu kita untuk beholding Christ. Kita sudah tahu, kita belajar yang sekarang ini, kita belajar bahwa kita harus seek ye first the kingdom of God. Ini yang kita pelajari. Dan ini yang kita akui. Kita sedang belajar righteousness of Christ atau karakter Kristus. Tapi in reality, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak spend time untuk baca the life and the teaching of Christ di Kerinduan Segala Zaman dan lain-lain. Hasilnya adalah kita tahu konsepnya, tapi kita nggak bisa produce itu good works. Kita nggak bisa produce itu good works dalam arti karena righteousness of Christ itu nggak ada kita nggak watch and pray, nggak beholding Christ. Kita nggak praktekkan lah apa yang pengetahuan konsep yang kita sudah sedang pelajari. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Jadi, apakah kita bisa simpulkan dari pendapat dari poin-poin dari teman-teman? Di sini kan dibilang katanya kita jangan terlalu cemas dengan pekerjaan. Temukan Yesus sama dengan menemukan pekerjaan, dan itu lebih dari yang kita dapat lakukan. Tapi dibilang kan yang menjadi sulit di sini ketika kita punya pikiran bahwa hanya tentang pekerjaan dan pekerjaan, gantinya Kristus yang bekerja, dibilang kita memutarbalikkan semuanya, kan dibilang. Dan dibilang setan tidak peduli berapa banyak yang mengaku pembenaran oleh iman selama bukan Kristus yang bekerja, itu tidak akan ada pengaruhnya. Apakah bisa seperti itu?
kira-kira bagi masyarakat ini. Iya. Jadi selama bukan Kristus yang bekerja, kalau nggak lihat akan ini ada kan pengaruh gitu. Jadi kalau karena yang bekerja itu kita, jadi setan ya non effect. Selama itu yang kerjakan itu ngana bukan Kristus, itu nggak akan pengaruh. Biar ngana mengaku seperti itu, tetapi bukan Kristus yang bekerja, so what gitu. Apakah bisa dibilang begitu, teman-teman? iya, Wan, kalau baca satu kali begitu enteru, ini good works ya, betul. Iya. Iya, jadi Iya. oke. Oh, jadi kapan kan Kristus bekerja dalam kita? Yaitu pada saat Kristus masuk dan akan lewat kepada kita. Kita kan cuma channel yang di pelajaran yang sudah kutipan yang lalu kan, di pelajaran yang lalu kan, kita ini cuma channel atau pipa yang nanti akan masuk lewat kita dan keluar. Nah sekarang ini dan sekarang kalau kita nggak spend time untuk the righteousness of Christ masuk, bagaimana mungkin righteousness of Christ yang akan keluar itu. Nah, dengan kita pelajari sekarang ini, saat ini, kita pelajari konsep atau pentingnya untuk righteousness of Christ kita cari, itu akan mendorong kita untuk mempraktekannya. Kapan kita mempraktekannya? Apabila kita spending time regularly untuk memasukkan righteousness of Christ lewat kita beholding Christ, yaitu membaca dan mempelajari dia punya karakter. Nah sekarang jadi kesimpulannya yang mungkin saya rasa nanti ditambahkan atau di itu adalah ajakan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita untuk memiliki waktu yang teratur dan khusus untuk beholding Christ, untuk membaca dan mempelajari karakter Kristus, karakter dan pengajaran Kristus. Itu. Karena kalau itu tidak dipraktekkan, konsep yang kita sudah tahu ini, hari ini kita nggak lakukan itu, kita hanya akan menjadi pengaku. Di situ yang kita lakukan, good works yang kita lakukan hari itu sebenarnya kita yang lakukan. Kenapa? Karena kita nggak diisi oleh righteousness of Christ yang mau akan lewat ke kita. Berarti yang keluar dari kita bukan yang masuk, tapi dari diri kita sendiri. Dan itu nggak akan bisa dibenarkan. Gitu. Karena supply of grace itu kan berlaku untuk satu hari. Berlaku untuk satu hari. Thank you. Baik, terima kasih untuk semua poin-poin yang sudah dibawakan. Mungkin kita akan lebih jelasnya untuk kita baca yang paragraf berikutnya. Apa Kak Opin bisa bersedia untuk baca ini, Kak? Ya, bisa, Halo, Wan. Di screen ada apa nih? Juga nggak tahu kenapa. Kita juga nggak tahu kenapa ada ini sih, Kak ya. Oh, mana yang mau baca? Oh, ini udah hilang. Oh, sudah. Udah hilang. Ya. Ini Kak yang ketika kita Oke. Kak, ketika tadi Kak Joy baca di sini ya. Oh, enggak apa-apa Kak, baca aja dari sini Kak. Ketika kita berbicara tentang iman, ada perbedaan yang harus diingat. Ada semacam kepercayaan yang sepenuhnya berbeda dari iman. Keberadaan dan kuasa Tuhan, kebenaran firman-Nya adalah fakta-fakta yang bahkan setan dan pengikutnya tidak dapat menolaknya. Ya, lanjut Kak. Mereka percaya itu, tetapi kekuatan apa yang mereka percayai berikan kepada mereka untuk menjadikan mereka benar atau untuk memungkinkan mereka melakukan perbuatan baik. Kekuatan apa yang ada di dalam keyakinan mereka? Kekuatan apa yang diberikan kepada mereka?
sidang. Tidak ada. Tidak, itu ada di sana. Hanya sebagai Itu teori. tidak ada, Pak. Iya, tidak ada kan. Sidang bilang tidak ada. Iya. Baru katanya tidak. Itu tidak ada di sana. Hanya sebagai teori, jauh untuk dilihat, dipegang sebagai teori, dipegang sebagai sebuah kepercayaan, dan bahkan semangat dapat kepercayaan pada keberadaan yang dan kuasa Tuhan. Dia bisa percaya kebenaran Alkitab. Dia dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Bapa yang kudus, sebagai anak Bapa yang kudus dari Bapa dan menjadi iblis. Dan dalam bentuk seorang penganut agama Yahudi, dia bisa percaya semua ini dengan cara ini dan mengakui pembenaran dengan iman pada saat yang sama. Dan dia bisa menjadi penganut yang hebat untuk apa yang mereka sebut perbuatan baik pada saat yang sama. Ya, dia dapat mengeraskan Tunggu kulit. Dia kulit dari tulangnya. Kulit dari tulangnya untuk menjadi baik, agar menjadi benar, untuk menggerakkan Tuhan seperti yang kita baca malam ini. Anda tahu mereka melakukannya. Anda tahu mereka melakukan siara dan melakukan penebusan dosa. Dan cukup lelah sendiri. Dan di samping hal-hal ini, mereka akan menutup diri dari setiap kenyamanan duniawi. Ya Kak, kira-kira ada poin Kak? Ini belum connect kita ini. Coba lagi Sorry ya, ini sebenarnya dia satu connect. Sebenarnya connect semua sih, cuman ya enggak, kita yang dia sebenarnya kutipan yang tadi di atas ini sama dengan yang sambung ke bawah ya. Iya. Oke, mungkin Kak Upin masih sambil mau cerna. Jadi di sini kita lihat bahwa dia punya, kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini, jadi semua ini mereka mau lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Mereka berusaha dengan diri sendiri dan merasa diri sendiri itu bisa, sanggup untuk lakukan sendiri. Iya. Iya, di sini dia bilang walaupun orang tahu itu pelajaran itu tuh, tapi dikatakan hanya sebagai teori. Teori kan? Iya. Iya, jadi mereka pikir, makanya tadi dibilangkan mungkin ini konekkan ini dibilang, setan tidak peduli berapa banyak orang mengaku pembenaran oleh iman. Kira-kira orang yang mengaku tahu pembenaran oleh iman banyak nggak? Ini kan kita lihat begini stepnya. Sebelum kita belajar, toh? Iya. Sebelum kita tahu, sebelumnya kita belum tahu bahwa ada pembenaran oleh iman. Lalu kita belajar pada pembenaran oleh iman itu. Lalu step berikut adalah apakah kita mau jalan sesuai dengan pembenaran oleh iman itu, atau itu hanya sebagai pegangan. Apa di sini dikatakan? Itu hanya sebagai teori, dan itu hanya sebagai sebuah kepercayaan, dan bahkan semangat dapat kepercayaan pada kebenaran dan kuasa Tuhan. Tetapi setelah kita dapat, apakah kita mau menjalankan yang sudah dibahas tadi Brother Roy sebelumnya? Apakah kita akan ketika ada good works yang kita lakukan, apakah kita tetap percaya dan mengakui bahwa itu Tuhan yang melakukan, atau kita akhirnya ambil kredit di situ? Ini yang kita lihat sih, Bang.
Halo, bisa dengar? Bisa. Oh iya. Jadi kalau dilihat dari bahasa Inggris ini ada kata distinction, perbedaan antara iman dan belief. Di mana di terjemahan bahasa Indonesia dua-duanya tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau setan itu dia belief, tapi kalau umat Tuhan itu harusnya apa? Punya faith atau beriman. Itu. Di mana setan belief. Setan belief dan dia punya pengikut-pengikutnya. Gitu. Tapi setan tidak memiliki faith kepada Tuhan Yesus. Gitu. Nah itu kalau turun ke bawah lagi, tadi, nah ini kan, setan percaya, tapi kuasa apa yang bisa membuat setan dan dia punya pengikut-pengikut mereka untuk menjadi kebenaran, untuk menjadi benar, atau untuk menyanggupkan mereka untuk melakukan perbuatan baik? Kuasa apa yang ada di dalam percayanya setan-setan itu yang dimiliki setan? Karena setan memiliki belief juga bahwa Yesus itu anak Bapa dan dia berkuasa. Tapi dia belief gitu. Jadi apakah dari beliefnya setan bisa dibenarkan? Orang bilang enggak bisa. Enggak bisa. Atau enggak ada seorang pun bisa. Oke. Ya, thank you. Thank you. Ada yang lain. Terima kasih. Jadi itu ya yang membedakan setan ya. Dia percaya tapi tidak ada iman. Dan itu yang jadi pemikiran kita juga sebagai manusia alamiah kita kan. Kita juga percaya sebagai teori dan kita tahu itu benar, fakta-faktanya benar. Tetapi iya, itu bukan iman. Dan kita tidak memiliki, itu benar, kita tidak menolaknya, itu benar. Dan kita punya pemikiran sama kan dengan setan kan. Menyatakan bahwa benar, fakta-faktanya benar, kita tahu sepenuhnya itu benar, tapi hanya membedakannya kita tidak ada iman. Seperti statement ini kan. Dan semua yang kita lakukan di sini, jadi yang terjadi karena tidak ada iman, yang terjadi adalah semuanya kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita berusaha dengan diri sendiri, kita rasa kita sanggup, kita bisa lakukan dengan kita punya kekuatan sendiri. Nah itulah kita punya pemikiran. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan, ada poin lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kira-kira ada yang mau baca? Mungkin ini paragraf terakhir ya. Oke, kita baca ya. Atau ada yang mau bacakan? Lali mungkin? Atau Kak Gladys? Bisa, Kak. Oke, thank you, Kak. Tetapi siapa yang melakukan pekerjaan itu? Siapa di dalamnya yang melakukan pekerjaan ini? Diri yang melakukan pekerjaan untuk menjadi orang benar. Untuk memiliki pekerjaan jasa harta karun yang akan memberikan peningkatan rahmat di dunia ini,
dan peningkatan harta rahmat di dunia ini dan peningkatan kemuliaan di surga. Untuk itukah bukan? Ya, siapa yang melakukannya? Diri sendiri. Sudahkah pikiran sebagai hati yang diserahkan kepada Tuhan? Sudahkah pikiran, hati diserahkan kepada Tuhan? Apakah kasih sayang terpaku padanya? Apakah penyerahan semuanya kepadanya? Tidak. Dan karena itu, semuanya masih diri. Oke, thank you Kak. Bisa lanjut lagi Kak Oke. sambungannya ini. Lalu siapa yang melakukan pekerjaan itu agar itu selalu merupakan perbuatan baik? Mari kita baca lagi. Jika Kristus diam di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kemauan dan untuk kesenangannya. Kita akan bekerja sebagaimana Dia bekerja. Kita akan memanifestasikan roh yang sama. Dan dengan demikian, mengasihi Dia dan tinggal di dalam Dia, kita akan tumbuh di dalam Dia dalam segala hal, yang adalah kepala, bahkan Kristus. Sekarang kalau begitu, itulah apa yang Tuhan inginkan, itulah pikiran Kristus. Seperti yang kita pikirkan malam itu, saya tidak dapat memiliki pikiran Kristus terpisah dari Dia. Saya tidak dapat memiliki pikiran Kristus tanpa memiliki Dia secara pribadi. Tetapi kehadiran pribadi Yesus Kristus adalah apa yang Dia ingin berikan kepada kita oleh Roh Kudus dalam pencurahan hujan roh, hujan akhir sekarang. Kehadiran pribadi Kristus adalah apa yang Dia ingin berikan kepada kita. Oke, thank you Kak. Apakah ada kira-kira poin yang Kak dapat untuk dibagikan? Kak, boleh tolong jelaskan? Oh, oke. Thank you Kak. Kira-kira ada yang bisa kasih poin di sini? Ada yang mau bagikan poin? Jadi di sini kan dibilang, tetapi siapa melakukan pekerjaan itu? Siapa di dalamnya yang melakukan pekerjaan itu? Nah, ini kan kita lihat ini sambungan dari atas tadi kan, setan percaya, setan tahu, tetapi bedanya dia tidak memiliki iman. Makanya yang terjadi, dan itu yang terjadi juga dengan manusia alamiah. Karena kita sendiri sudah dibawa kuasa setan. Artinya pikiran kita sama dengan pikiran setan kan. Jadi action kita sama dengan action setan kan. Jadi hanya percaya, hanya tahu itu sebagai teori. Saya sudah merasa saya dalam kondisi yang benar dan itu pengetahuan saya, teori yang saya miliki itu sudah menjadi milik saya, sudah tahu semua, tetapi saya tidak ada iman. Maka yang terjadi di dalam pekerjaan untuk menjadi orang benar, yang lakukan itu adalah diri saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, dengan kesanggupan saya sendiri. Saya rasa saya bisa, dan yang terjadi diri yang ditonjolkan kan, dan itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki kan. Lalu siapa yang melakukan pekerjaan itu agar itu selalu merupakan perbuatan baik? Dibilang, mari kita baca lagi. Jika Kristus diam di dalam di hati kita, Dialah yang akan bekerja di dalam diri kita, baik kemauan dan kesenangannya. Jadi, selama Kristus tidak ada di dalam diri kita, jangan pernah kita berharap apa yang kita lakukan itu sudah benar. Bisa dapat ya? Itu namanya salvation by works. Jadi semua yang kita rasa, oh saya sudah take it for granted, saya sudah
tahu seperti ini dan saya sudah dalam kebenaran, saya sudah tahu semuanya. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah semua yang saya lakukan adalah dengan kekuatan saya sendiri, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu siapa yang bisa lakukan pekerjaan yang benar itu? Di sini bilang hanya Kristus yang bisa, dan kalau hanya Kristus yang bisa, dan jika Kristus itu diam dalam diri kita, Dia yang akan kerjakan itu dalam diri kita, baik kemauan dan kesenangan. Di Filipi 2 ayat 12 ya. Dan kalau Kristus sudah berdiam di dalam diri kita, semuanya Tuhan yang akan kerjakan dalam diri kita. Dan saya tidak bisa memiliki the mind of Christ kalau Kristus tidak ada dalam diri saya secara pribadi. Jadi sini sangat jelas bahwa dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa sama sekali, dengan pikiran alamiah kita tidak bisa sama sekali untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak akan memiliki pikiran alamiah Kristus, yang mana setiap firman yang diucapkan Bapa itu kita kalau Kristus ya Dia akan lakukan. Tapi dengan alamiah manusia itu yang terjadi adalah kita lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu Tuhan Yesus mau agar supaya Kristus itu harus ada di dalam pikiran kita, agar supaya Kristus yang kerjakan itu di dalam diri kita, karena Tuhan tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan sanggup kita tidak akan pernah bisa lakukan itu. Dan kita sendiri dibilang di atas kan kutipan sebelumnya yang awal-awal dibilang, dan kita itu tidak pernah, dan manusia itu tidak menyadarinya. Yang dia tahu bahwa dia itu dalam kebenaran. Itu dia. Kira-kira mengerti sampai di sini poin ini? Atau ada yang mau menambahkan? Iya, halo. Iya, silakan. Iya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan yang kita melakukan good works, tapi bukan tanpa memiliki Kristus. Itu adalah kalau kita melalaikan berhubungan dengan Tuhan sebelumnya, itu kita sudah seperti itu. Walaupun waktu kita bilang begini, mungkin kita sendiri bilang, nggak mungkin. Saya waktu lakukan good works, saya terkesan juga kok. Saya terkesan dan saya juga merasa diberkati. Kalau begitu kita lihat sama Tuhan Yesus, Dia punya patokan, ya kan? Kalau memang tidak penting untuk berhubungan dengan Bapa terlebih dahulu sebelum kita bikin good works, kenapa Tuhan Yesus harus lakukan itu? Itu jadi pertanyaan buat kita. Kalau Tuhan Yesus selalu setiap hari, setiap saat tidak pernah putus hubungannya dengan Bapa, sehingga Dia bisa perform good works seperti yang dinyatakan di sini oleh A.T. Jones, good works hasil dari imannya kepada Bapa. Kenapa Tuhan Yesus harus bikin standar yang demikian tinggi? Bukan Dia lakukan itu untuk standar, tapi karena Dia begitu menikmati indahnya pribadi Bapa melalui persekutuannya dengan Bapa. Ya kan? Itu setiap pagi, siang-siang pun sudah full pelayanan, tiba-tiba dia mundur. Dia mundur dan dia apa? Dia berhubungan lagi dengan Bapa. Tidak pernah terputus. Itulah yang membuat semua yang dia good works yang dia perform itu adalah hasil imannya kepada Bapa. Pribadi Bapa dia miliki dan dia bisa hasilkan
pribadi Bapa di dalam pribadinya dia. Nah ini yang sangat tipis, yang kita juga nggak bisa judge diri kita atau orang lain, apakah saya melakukan ini karena good word saya atau karena inspirasi Roh Kudus, itu nggak bisa saya judge. Bahkan diri saya sendiri sulit untuk saya judge, atau apalagi orang lain. Tapi pekabaran, pesan yang sangat penting bagi kita, teladan yang Yesus lakukan adalah dia tidak pernah terputus dengan Bapa, baik dalam doa maupun dalam meditasi. Sebelum dia aktivitas satu hari itu, dia sudah diisi dulu dengan the mind of Father. Dan itulah yang kita bisa lihat dari karakternya. Nah sekarang bagaimana bisa kita merindukan karakternya yang indah itu, dan kita mau perform, tapi dia punya persiapan yang dia lakukan itu tidak kita pelajari atau tidak kita praktekkan secara seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Ini jadi buat kita semua kan, ini jadi pertimbangan, karena nggak mungkin kita mau hasilkan mobil Bentley, tapi bagaimana pabrik Bentley itu punya operasional dari A sampai Z itu tidak kita pelajari dan tidak kita lakukan itu. Nah, karena ini kan ke aplikasi. Karena waktu mau bicara begini, masa sih saya tidak bikin komunion dengan Bapa sungguh-sungguh atau dengan Yesus pagi-pagi atau sebelumnya, tapi kok saya bisa perform gitu. Saya bisa perform dan saya merasa get blessed gitu ya. Saya merasa get blessed. Nah ini nggak bisa kita judge, tapi yang jelas adalah bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi atau mencintai waktu-waktu indah dengan Bapa, ya kan? Dan itu yang harus jadi kerinduan kita setiap saat. Waktu Tuhan Yesus, ini pagi-pagi kita mau bangun, langsung kita cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Tadi malam sebelum tidur kita sudah serahkan sama Tuhan, sudah menikmati, kita sudah saksikan berbicara, Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa selamat dalam perjalanan dan juga bisa terkesan oleh ini semuanya karena berkat Tuhan. Dan kemudian kalaupun kita sudah pokoknya kita berbicara sebagai sahabat gitu ya. Kemudian selesai, pagi-pagi bangun langsung jadi apa? Dan ini nggak dibuat-buat gitu. Ini nggak dibuat-buat. Ini jadi kita punya kita punya lifestyle, dan jadi kita punya best friend, kita punya savior, kita punya creator, kita punya sahabat terdekat, semua kita curahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga minta, Tuhan, kita kemarin dapat kabar bahwa ada si A yang kita baru kenalan, dia kelihatan sedang bergumul, dan dari hasil dia punya istri petirnya dia belum kenal Engkau, dia gelisah, tolong kasih saya hikmat bagaimana saya bisa untuk menjangkau dia atau memberikan ini kepadanya. Terus kita doakan orang itu, kita bawa dalam doa, karena Tuhan Yesus kan dia punya asking to give kan, dia minta semuanya untuk dia berikan. Dia juga channel, ya kan? Kita baca asking to give the Christ object lesson, kalau kita baca satu chapter, di situ Tuhan Yesus cuma jadi channel. Dia sama dengan kita, saudara-saudara. Cuma lewat itu Bapa punya ini. Nah ini yang menjadi persoalan, bagaimana kita bisa menghasilkan seperti Yesus, tapi yang masuk itu tidak ada atau kurang, atau tidak teratur. Itu yang jadi ini. Inilah yang ditekankan oleh A.T. Jones. Kita mau fokus atau khawatir dengan yang keluar, tapi yang masuk tidak ada. Yang masuk tidak berkualitas.
bagaimana kita bisa memiliki kepribadian Kristus, bagaimana kita mind of Christ bisa ada di saya. Tapi somehow saya bisa keluar yang baik. Di atas kan dia bilang bahkan bisa pergi ke isolated area, orang bisa berpuasa. Ada tuh yang di atas kan di paragraf sebelumnya. Kalau boleh naik sedikit, sorry. Terus. Nah ini ke bawah sedikit. Dia bilang menjadi benar menggerakkan Tuhan seperti kita. Anda tahu bahwa mereka melakukannya. Anda tahu mereka melakukan ziarah dan melakukan penebusan dosa dan cukup lelah sendiri, dan di samping hal-hal ini mereka menutup diri dari setiap kenyamanan duniawi. Bahkan mereka ini kayak menyangkal diri, saudara-saudara. Apa yang berpuasa, boleh bilang kayak bertarak juga dalam hal-hal tertentu, ini dilakukan tapi tanpa Kristus, bukan yang masuk Kristus, tapi dari kekuatan sendiri. Dan ini mereka lakukan kayak naik tangga Yakub, tangga ide yang William siapa pionir Protestan, Martin Luther bilang kalau berdasarkan perbuatan orang yang mau masuk surga pertama juga saya termasuk di dalamnya. Karena dia lakukan semua itu seperti yang dinyatakan di sini, melakukan penebusan dosa, menutup diri dari kenyamanan duniawi. Artinya berusaha untuk tidak berbuat dosa dan pokoknya semua yang kelihatan bagus. Tapi apa? Tapi bukan berdasarkan yang masuk yaitu Kristus, tapi keluar adalah diri sendiri dan usaha sendiri. Nah ini mungkin penekanannya adalah atau reminder buat kita semua, masuk buat saya sendiri adalah bagaimana kita masuk Kristus selalu itu harus masuk. Karena itulah yang kita paling suka, kita paling cintai, kita paling nikmati, kita paling kasihi, itu Kristus yang masuk. Sehingga akan keluar. Demikian juga Kristus. Yang masuk itu Bapa dan keluar itu Bapa. Aduh, puji Tuhan ya. Thank you, maaf terlalu panjang. Baik, terima kasih atas tambahannya. Dan kita akan berhenti sampai di sini dulu. Jadi poin yang kita dapat dari pembahasan hari ini adalah Kristus sangat rindu supaya pikirannya itu ada dalam diri kita. Kristus mau supaya kita itu memiliki persatuan dengan Bapa seperti yang dia miliki, persatuan yang dia miliki dengan Bapa. Dan dia mau juga kita merasakan hal yang sama, kan? Kita memiliki persatuan dengan dia. Dan dia sudah lihat, dia tahu kan, kita semua sudah belajar sampai di sini bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah memahami apa itu kehendak Tuhan, dan kita tidak akan sanggup untuk mempraktekkan teori yang sudah kita punya. Jadi itu hanya sampai di teori saja, titik. Dan untuk melangkah maju ke depan, untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan sanggup. Makanya Tuhan mau supaya Tuhan itu ada dalam diri kita, dalam mind kita, untuk kerjakan itu di dalam diri kita. Dan hasilnya dibilang di sini, begitu Kristus itu ada dalam diri kita, kita akan bekerja sebagaimana dia bekerja, ya kan? Kita akan memanifestasikan roh yang sama, dan dengan demikian mengasihi dia dan tinggal di dalam dia, dan kita akan tumbuh dalam dia dalam segala hal yang adalah kepala. Bahkan Kristus sekarang kalau begitu, itulah apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang Tuhan inginkan itu adalah kita menghasilkan perbuatan yang sama dengan yang dia lakukan. Dan itulah dibilang, itulah pikiran Kristus. Jadi yang Tuhan mau dalam diri kita adalah kita one mind dengan dia, agar supaya pekerjaan yang dia lakukan itu kita ulangi di zaman kita, dan dia rindu kita itu akan menjadi seperti murid-muridnya, kan, kecurangan roh. Dan itu yang Tuhan mau ada dalam diri kita.
Dan itu yang Tuhan mau, orang-orang akan lihat Kristus dalam diri kita. Dan itu adalah tujuan Kristus. Dan saya tidak, dibilangkan sini, saya tidak dapat memiliki pikiran Kristus tanpa memiliki dia secara pribadi. Dan ini yang sangat penting, yang sudah dijabarkan, dia punya detail dan contoh-contohnya oleh tadi. Dan ini yang Tuhan mau, kehadiran pribadi Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan hadir dalam diri kita melalui Roh-Nya kan. Dan apabila kita sudah memiliki Roh Kristus di dalam diri kita, maka sudah ada kecuran Roh. Dan itu yang Tuhan mau dalam kita miliki, umat-umat Tuhan miliki, pengikut Kristus miliki. Orang akan lihat inilah Kristen, pengikut Kristus. Dan ini yang Tuhan mau kita miliki. Tuhan mau kita ada the mind of Christ. Dan Tuhan mau itu kita miliki sekarang. Sekarang yang dibilangkan sekarang Tuhan mau kita punya itu. Jadi sampai di sini, dan kita harus ingat bahwa dengan kekuatan kita tidak sanggup lakukan apa-apa. Hanya Kristus yang bisa lakukan itu di dalam diri kita. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa. Mungkin kira-kira siapa yang bersedia untuk berdoa? Kira-kira ada yang bersedia untuk berdoa?